Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Griston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Ternyata banyak yang minta dibahas untuk Zilliqa ya, sama XRP satu lagi, dua koin yang memang udah cukup senior dan cukup mencuri perhatian sebenarnya di bull run yang kemarin. Jadi kita akan bahas hari ini untuk XRP dan juga Zilliqa. Pembahasan kita akan mulai dulu dari XRP, dan XRP diperdagangkan di kisaran level Rp8.400 di perdagangan hari ini, atau kalau nilai USD-nya sekitar 0,52 dolar. Kalau kita perhatikan XRP ada beberapa news yang cukup positif belakangan teman-teman. Salah satunya adalah terkait dengan lanjutan kasus antara XRP sama SEC teman-teman. Jadi Ripple dan juga SEC, berita terbarunya itu adalah ini teman-teman, Ripple mengajukan gugatan baru menolak klaim tentang penegakan harga XRP. Jadi ini masih kasus yang sama di mana kemarin XRP diduga sebagai sebuah sekuritas oleh SEC ya. Dan sekarang masuk ke babak yang baru. Pengacara Bill Morgan, ini adalah pengacaranya XRP, baru-baru ini mengajukan gugatan SEC untuk menjawab klaim tentang dampak penjualan terkait dengan OLT pada harga XRP. Perusahaan pembayaran kripto berbasiskan di San Francisco yaitu Ripple Lab itu mengajukan surat balasan untuk lebih mendukung mosinya untuk menyegel pemeran yang berkait dengan mosi SEC untuk perbaikan dan penelitian. Seperti biasa, pengacara James Filan itu membagikan pengajuan tentang Ripple di dalam platform media sosial X-nya atau Twitter-nya teman-teman. Jadi ini masih bergulir ya kasus dari XRP sama SEC teman-teman. Jadi ingatlah bahwa SEC Amerika Serikat menentang mosi penyegelan dari Omnibus Ripple pada tanggal 21 Mei kemarin. Alasannya bahwa permintaan penyegelan tersebut dapat menyembunyikan informasi penting dari publik. Secara khusus, SEC meminta pengadilan menolak permintaan Ripple untuk menyegel angka keuangan dan ketentuan yang digunakan untuk menentukan dan juga memberikan permintaan perbaikan. Badan pengawas juga menentang permintaan Ripple untuk menutup rincian keuangan diskon yang ditawarkan kepada pembeli XRP institusional. Jadi semua kasusnya itu masuk teman-teman ke ranah dari internal Ripple Lab sendiri, termasuk juga laporan-laporan keuangan dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh investor-investor private mereka. Ini makanya masih dalam proses sebenarnya. Jadi di bulan Mei ini udah beberapa kali SEC ketemu sama Ripple. Di awal bulan itu ada denda ya, pembahasan terkait dengan denda yang diberikan kepada Ripple, teman-teman. Kemudian di tanggal 16 atau 15 ya. Ini beritanya tanggal 16 April, itu juga ada kasus ya terkait dengan lanjutan kasus Ripple sama XRP terkait dengan settlement agreement, teman-teman, dan ya itu sih sebenarnya masih belum mendapatkan titik temu. Kemarin juga ini beritanya terkait dengan denda ya yang dibebankan kepada apa namanya Ripple Lab sebanyak 2 miliar US dollar. Gede banget dendanya, teman-teman. Kalau kita lihat dari fundamental project dari Ripple, kemarin Ripple ada bikin kayak penelitian gitu. Ini terkait dengan quantum computing dan juga impact-nya terhadap project blockchain. Banyak orang yang sudah membicarakan tentang komputer kuantum. Ini merupakan sebuah komputer yang nantinya akan punya punya sesuatu yang berbeda dengan komputer zaman sekarang. Diprediksi kecepatan transaksi, kemudian juga pengolahan data itu bisa dibilang sangat-sangat cepat. Dalam hitungan detik saja sudah bisa diproses. Dan ini sangat-sangat mendukung terhadap perkembangan penggunaan kripto dan juga blockchain di masa depan. Baru aja Ripple membuat penelitian seperti apa sih impact daripada komputer kuantum terhadap dunia blockchain. Ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ripple yang mengajak beberapa universitas. Jadi setiap kuartal kami akan berdiskusi dengan para profesor ya di berbagai universitas. Salah satunya adalah peneliti blockchain Universitas Ripple
Ini adalah yayasan yang dimiliki oleh Ripple sendiri di bidang pendidikan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang topik yang sedang tren di kripto dan juga blockchain. Menyoroti wawasan dan kesimpulan utama mereka, pandangan-pandangan yang diungkapkan dalam blog ini sepenuhnya merupakan pandangan dari Dr. Salah berdasarkan penelitian dan juga wawasan pribadinya. Jadi sedang dibicarakan teman-teman apa saja sih hal-hal yang bakalan terjadi ya ketika komputer kuantum dimunculkan. Apakah blockchain yang kabarnya desentralisasi yang tidak bisa ditembus saat ini itu bakalan bisa dibobol lewat terjadinya revolusi dari dunia teknologi ke depannya? Ya, who knows teman-teman. Tapi kalau menurut saya sendiri yang namanya peluang, opportunity, kemudahan itu selalu punya sisi gelapnya, di mana semakin canggih peradaban, semakin canggih juga kejahatan yang ada. Itu. Jadi kalau untuk keamanan saya rasa sih ya akan selalu 50-50 teman-teman. Tapi yang paling penting apakah inovasi yang terjadi ke depannya ini bisa membantu kehidupan dari manusia. Itu Ripple juga ada melakukan donasi kepada salah satu kontestan di pemilu 2024 ini yang bakalan bertarung ya teman-teman di bulan November nanti. Ripple menyumbangkan sekitar 25 juta US dollar di Super PAC. CEO berjanji untuk berkomitmen lebih banyak. Jadi ini adalah jatah preman yang dibagikan ya. Teman-teman, tentunya Ripple adalah perusahaan besar ya. Perusahaan besar harus berkompromi dengan siapa orang yang akan maju. Karena kalau mereka tidak kompromi ya kita tahu apa yang terjadi sama perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi ya ada dana hibah yang diberikan. Ini diberikan untuk tuh namanya teman-teman. Garlinghouse mengatakan pihaknya melakukan perlawanan dan juga melakukannya untuk memerangi megaphone yaitu Elizabeth Warren dan juga Gary Gensler. Tentu saja dua orang ini berasal dari Partai Demokrat. Ya, jadi teman-teman tahu kemana aliran dana dari CEO Brad Garlinghouse. Tentunya ke oposisi daripada Partai Demokrat. Itu teman-teman berita dari Ripple yang terbaru dan kita menunggu kapan selesainya nih kasus dari SEC sama Ripple. Padahal kemarin kan Ripple sudah menang ya teman-teman. Tapi ya kasusnya masih tetap jalan dan persidangan masih tetap ada. Oke, kita lihat dari pergerakan harga gimana nih dari Ripple sendiri. Ripple overall bergerak sudah breakdown dari mereka punya ascending channel, teman-teman. Level 0,52 bukanlah level yang ideal untuk Ripple, ya, di mana level tersebut merupakan sebuah level yang cukup penting untuk ditembus oleh Ripple, tapi sayangnya selama bulan April sampai Mei ini belum berhasil sama sekali. Ini mengindikasikan adanya potensial Ripple ketahan di level resistance yang terbentuk dari trendline merah ini. Ya ini teman-teman. Berulang kali Ripple berusaha buat menembus dan bergerak di atas, tapi selama itu juga Ripple selalu kena rejection. Dari volume smart money nggak terlalu interesting, kemudian dari volume perdagangan juga tidak terlalu besar di exchange Binance. Kalau kita perhatikan, Ripple masih punya level support kuat, yaitu di kisaran 0,48. Let's say kalau level support tersebut berhasil dipertahankan, harusnya Ripple ini masih dalam proses konsolidasi dan kita waiting for kenaikan yang lebih tinggi. Akan tetapi harus diperhatikan jika Ripple breakdown dari level 0,48 maka akan ada potensial penurunan selanjutnya. Untuk area next support yang bisa diperhatikan dari Ripple ini yaitu di kisaran area 0,41 atau 0,42 yang merupakan area next support. Let's say 0,48 berhasil di breakdown. Ya, overall token dari Ripple ini atau koin dari Ripple ini masih bergerak cukup sideways. Kita masih belum menemukan narasi CBDC yang mungkin berpeluang menjadi narasi baik untuk XRP, teman-teman. Jadi belum dikeluarkan nih beritanya. Itu aja, paling buat technical nggak terlalu banyak karena memang token ini punya pergerakan yang cukup sideways ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja kalau teman-teman masih hold XRP kalian, semoga dia bisa menembus level 0,54. Kalau berhasil ditembus maka next target adalah di 0,67. Tapi kalau dia gagal mempertahankan area 0,48, next targetnya ada di 0,42. Oke, next kita akan bahas tentang Zilliqa.
Hari ini Zilliqa diperdagangkan di kisaran level Rp388. Market Zilliqa mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Pembahasan kita sudah bahas di video yang lalu tentang potensial Zilliqa upgrade ke Zilliqa 2.0. Dan saat ini volume transaksi Zilliqa sudah mengalami lonjakan ya. Total transaksinya sampai 66 juta dengan kecepatan 0,09 transaction per second. Ini bisa mengindikasikan hal yang sangat bagus di mana Zilliqa sebenarnya punya kecepatan transaksi yang luar biasa, teman-teman. Dan jumlah stakernya pun juga lumayan fantastis. Ada sekitar 5,3 miliar Zilliqa yang sudah di stake dan sebagai validator. Ini menunjukkan memang banyak juga orang yang cukup sabar terhadap token Zilliqa ini. Kalau kita lihat, Zilliqa sempat kena kendala di awal bulan Mei ini. Tanggal 10 Mei mereka ada semacam error gitu, teman-teman, sehingga jaringannya sempat mengalami gangguan. Ya, mengalami gangguan, transaksi tidak bisa berjalan, teman-teman, sampai akhirnya 24 jam baru running kembali. Zilliqa Monthly Newsletter di April, teman-teman. Ini adalah berita terbaru terkait dengan program transisi yang akan dilakukan oleh Zilliqa ya untuk upgrade ke Zilliqa 2.0. Jadi sudah dibahas dan tentunya mereka bakalan meningkatkan nih. Mereka punya ekosistem saat ini, mereka punya fundamental saat ini, termasuk juga peningkatan terhadap kecepatan dan juga keamanan jaringan dari Zilliqa. Pada April, platform keterlibatan The Winner Circle terus membangun dan juga momentum dalam ruang loyalitas Web3. Mereka juga ada melisting beberapa token seperti HRSA, ya, mungkin horse atau kuda, teman-teman. Dan juga pengembangan dari proyek-proyek lain dari Zilliqa termasuk juga Web3 Gaming dan juga kolaborasi dengan banyak platform DeFi. Ini adalah berita terbaru, Zilliqa 2.0. Kita akan tunggu kapan mekanisme ini bakalan selesai atau rampung, teman-teman. Kemudian upgrade Zilliqa 2.0 ini bakalan bisa berimpact terhadap beberapa faktor untuk Zilliqa. Yang pertama, versi evolusi dari Zilliqa ini akan meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan juga interoperabilitas. Dan juga memperkenalkan produk seperti state sharding yang tentunya berfungsi untuk meningkatkan transaksi pada jaringan. Jadi ada banyak ya kegunaannya, teman-teman, meningkatkan signifikan throughput transaksi karena sharding di negara dan juga konsensus yang dapat dioptimalkan, serta peningkatan keamanan dan penggunaan akun pintar dan juga alat pengembangan yang ada, teman-teman. Oke, itu berita terbaru dari Zilliqa sih. Kalau kita perhatikan, Zilliqa ini dari supply dia masih di 87% atau sekitar 18,44 miliar ZIL yang sudah running. Tinggal kurang dari 13% lagi token Zilliqa yang masih bisa di-create. Hopefully sih dengan jumlah Zilliqa yang memang dibatasi di 21 miliar ini, ya harusnya Zilliqa sudah tidak memberikan impact inflasi yang besar. Zilliqa sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange kayak di Binance, Bybit, OKX, Upbit, KuCoin, dan kawan-kawannya. Belum listing ya di Coinbase. Itu, kalau kita perhatikan dari technical, Zilliqa agak melempem sih dalam beberapa waktu. Kalau kita perhatikan secara pergerakan, Zilliqa ini masih belum bisa move on dari area 0,023. Beberapa kali Zilliqa sempat mengalami kenaikan yang lumayan tinggi sampai ke 0,03, tapi nggak berlangsung lama, harganya kesedot balik lagi turun ke 0,02. Ini menunjukkan bahwa di level tersebut terjadi banyak sekali permintaan terhadap Zilliqa ya, termasuk permintaan beli ataupun jual. Dan kalau kita perhatikan memang secara teknikal saat ini pergerakan Zilliqa masih dalam tahap konsolidasi. Dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu signifikan tinggi, dari smart money juga belum terlalu banyak, tapi dari histobar MACD menunjukkan memang adanya potensial untuk kenaikan lebih baik dari harga Zilliqa. Zilliqa belum naik terlalu tinggi sih kalau kita perhatikan, teman-teman. Dan untuk saat ini sebenarnya masih ada momentum buat teman-teman yang pengen untuk entry ya di token Zilliqa atau di coin Zilliqa ini.
Tapi ya itu karena Zilliqa ini bukan tipe koin yang sangat hype ya, sometimes dia hype tapi sometimes juga enggak. Dan juga ada beberapa project seperti yang kemarin apa namanya? Metropolis ya kalau nggak salah yang ternyata udah digantikan teman-teman di mana project yang dibangun berdasarkan metaverse itu tidak rame lagi. Sudah tidak se-hype yang dulu ya di bull run yang kemarin. Jadi ada beberapa lini bisnis atau lini project dari Zilliqa sendiri yang sepertinya off, tidak terlalu banyak mendapatkan development karena memang arah perkembangan dari market kripto itu nggak jauh-jauh dari yang namanya AI, tokenisasi, kemudian juga ya itu sih dua katalis yang sering banget menjadi pokok pembicaraan teman-teman. Itu karena dia bergerak sideways di 0,023, teman-teman bisa perhatikan kalau Zilliqa kembali menguat, ya ada level 0,27 yang bisa menjadi area resistance terdekat untuk Zilliqa. Di time frame weekly kita juga lihat ini potensinya memang masih beneran ada teman-teman. Jadi harus banyak sabar sih sebenarnya di token-token yang belum naik tinggi ya. Namun kalau kita lihat secara pergerakan harga memang Zilliqa ketika dia dapat momentum kenaikannya lumayan ekstrim tinggi. Tapi kalau ketika udah ada musim jualan ya pergerakan harganya juga bisa drop cukup signifikan. Jadi bukan ide yang menarik kalau teman-teman FOMO di token-token seperti Zilliqa. Itu sih teman-teman, next target kenaikan adalah di 0,027. Let's say kalau level 0,023 ini di breakdown, target berikutnya di 0,021 dolar. Ya, itu aja sih paling buat Zilliqa karena pergerakan harganya belum terlalu naik tinggi. Kita masih menunggu penyelesaian dari fase akumulasi yang terjadi saat ini. Overall, Zilliqa juga masih bergerak naik dalam jangka waktu pendek disertai dengan peningkatan smart money. Ya gitu aja buat update kali ini buat Zilliqa, semoga bisa bermanfaat. XRP dan Zilliqa udah dibahas, nantikan pembahasan-pembahasan koin kita yang lain ya teman-teman. Udah banyak requestan yang teman-teman bikin, thank you banget buat perhatiannya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join. Teman-teman bisa langsung join dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.